Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Malam hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Madi Sukadan Karang. Malam hari ini kembali hadir dalam dialog khusus. Tentunya bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Ya, pemirsa, wujud kepedulian pemerintah Provinsi Bali terhadap perkembangan seni modern dan kontemporer seni yang bersifat inovatif dengan memberikan ruang seluas-luasnya kepada para seniman untuk menampilkan karya-karya mereka kepada masyarakat melalui penyelenggaraan Festival Seni Bali Jani. Tidak terasa, Festival Bali Jani akan memasuki festival atau pelaksanaan yang kelima tahun 2023 ini sendiri. Festival Seni Bali Jani yang kelima 2023, Cita Rasmi Segar Kerti atau Bahari Sumber Inspirasi akan kita angkat menjadi topik kita pada malam hari ini. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita malam hari ini. Langsung saja saya sapa, yang pertama ada Bapak Wari Wisatsana. Beliau adalah seorang penyair dan juga kurator. Om Swastiastu Pak Wari. Om Swastiastu. Sehat selalu ya Pak Wari. Wah, ini Om Swastiastu, pemirsa Bali Bali TV dimanapun. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bertemu kita dalam dialog. Iya betul sekali. 1 jam ke depan ini kita akan berbicara atau ngobrolin tentang Festival Seni Bali Jani yang akan diselenggarakan beberapa hari lagi nih Ki ya. Dan yang pastinya terima kasih sekali lagi. Dan yang pastinya kita juga menghadirkan seorang koordinator tim kreatif Festival Seni Bali Jani yang kelima tahun 2023. Ada Kadek Wahyudinata. Om Swastiastu Kadek. Kadek Wahyudita. Oh Wahyudita, oh iya lupa saya ya, saya yang salah nih ya Wahyudita ya. Om Swastiastu. Apa kabar Dek? Sehat ya? Baik, sehat. Wah, ini katanya agak-agak sakit nih ngurusin festival selama sebulan penuh nih ya di Art Center ya. Iya. Oke, tapi sehat ya sekarang malam hari ini untuk memberikan informasi kepada pemirsa ya. Harus sehat karena perjuangan masih panjang. Perjuangan masih panjang, betul sekali ya. Baik, Dek, ini bisa dikatakan nih PKB, Pesta Kesenian Bali belum berakhir, tetapi nanti setelah Pesta Kesenian Bali yang ke-45 ini sendiri, kita akan disuguhkan lagi nih dengan festival yang luar biasa sekali ini sendiri. Betul. Festival Seni Bali Jani yang ke-5 tentunya, memasuki tahun kelima. Tidak terasa ya. Nah, kalau kita berbicara tentang persiapannya, bagaimana persiapan Festival Seni Bali Jani ini, Dek? Khas Tungkare sembari PKB tetap jalan, Festival Seni Bali Jani kita juga siapkan dengan baik lah begitu. Sekarang kalau di persentase 70%, 80% Khas Tungkare sudah akan disiapkan gitu. Kalau pemirsa atau siapapun yang melihat persiapan kita di Art Center di Gedung Kesirarnawa itu, kita akan sulap nanti kayak bioskop orang masuk sana. Wah, harus keren dong. Ini belum apa-apa saya sudah dingin ya. Seperti apa nantinya Gedung Kesirarnawa ya yang akan dipakai, akan disulap menjadi ya suasananya kayak masuk panggung teater ya, kayak suasana bioskop. Jangan-jangan kayak di Broadway ya. Suasananya ceria, semarak. Ceria, semarak, tapi itu. bermakna. Tapi bermakna seperti itu. Nah, ini yang menarik sekali katanya, dengar-dengar gosipnya, bukan isu gosipnya lagi. Ini ada yang beda lagi nggak sih dari penyelenggaraan Festival Seni Bali Jani yang sebelum-sebelumnya? Tentu pembedaannya kan tetap berawal dari tema sebagai core-nya itu kan. Nah, dari tema itu baru akan diterjemahkan, di breakdown ke seluruh isian acara gitu. Nah, jadi tema sekarang itu kan Cita Rasmi Segar Kerti ya. Tentunya mengangkat kearifan lokal masyarakat itu, bagaimana memuliakan laut sebagai sumber inspirasi penciptaannya gitu. Berarti ada hubungannya kah dengan tema-tema sebelumnya yang ya, sudah... tentu ini kan merupakan satu bagian dari implementasi tetap ya pembangunan pemerintah Provinsi Bali tahun ini ya. Iya, betul. Oke, Pak Wari ini selaku kurator ini sendiri juga melihat hal seperti itu. Ini ada kaitannya dengan hubungannya dengan tema-tema yang diambil tahun-tahun sebelumnya? Ya, tentu saja. Jadi dalam kesenian dan penciptaan kesenian di Bali kan dinamikanya keberlanjutan di dalam perubahan. Jadi selalu ada tautannya antara yang tahun lalu dan sebelumnya. Ya, Bahkan sebenarnya
sedini Festival Seni Bali Jani tahun 2022 itu ditutup, kami kan diundang lagi untuk mengadakan evaluasi, kemudian merekomendasi secara menyeluruh tata kelola dan tata laksana acara, termasuk kebijakan kuratorial yang saya kira mewarnai Festival Seni Bali Jani yang ke-5 tahun 2023. Jadi yang pertama yang direkomendasikan oleh kurator adalah selain kita mengundang seniman-seniman, komunitas-komunitas yang memang sudah berdedikasi dan bereputasi, kita juga membuka satu upaya penghargaan pada para seniman, yaitu open call. Jadi undangan terbuka. Jadi siapapun para seniman yang bermukim di Bali, yang melakukan penciptaan seni-seni modern, kontemporer, dan inovasi, silahkan mengajukan proposal, merespon tema Cita Resmi Segara Kerti itu, Bahari Sumber Inspirasi, kemudian mereka mengkonstruksi konsep-konsep pertunjukannya itu, kemudian kita seleksi ada 27 penyaji yang mengirimkan proposalnya, kemudian kita pilih 16 kan. 16. Nah, ini juga menandakan adanya satu upaya baru lah dari kebijakan kuratorial ini, tidak hanya menunjuk, tapi juga open call. Dengan demikian kita menghargai upaya demokratisasi di dalam penciptaan kesenian seni-seni modern dan menemukan juga kontemporer dan inovasi. Tugas sebuah festival itu bukan hanya menghadirkan mereka yang patut hadir, tapi harus menemukan seniman-seniman yang layak tampil. Nah, melalui open call inilah terbuka peluang itu, dan ternyata ada 16 komunitas yang luar biasa, saya kira akan menyajikan bukan hanya tari, tapi bagaimana musik dan puisi diterjemahkan menjadi satu peristiwa pertunjukan yang indah, sekaligus juga mengandung renungan bahwa bahari itu juga sumber kesadaran kita untuk melihat lingkungan sebagai bagian keharmonian kita. Baik. Oh, nanti pokoknya menarik lah. Oke, nanti kita akan korek lagi nih seperti apa Festival Seni Bali Jani yang ke-5 tahun 2023. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Malam hari ini kita masih berbincang-bincang mengenai persiapan Festival Seni Bali Jani yang ke-5 2023. Cita Resmi Segara Kerti atau Bahari Sumber Inspirasi masih menjadi topik kita pada malam hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, tentunya ingin bertanya lebih banyak lagi tentang pelaksanaan Festival Seni Bali Jani yang ke-5 tahun 2023. Lain akan kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Ada Bapak Wari Wisatsana, seorang penyair ataupun kurator pada malam hari ini, dan juga ada koordinator tim kreatif Festival Seni Bali Jani yang ke-5 tahun 2023. Ada Kadek Wahyu Dita tentunya. Hampir kepleset saya ini lagi. Pak Wari, berarti ada kebijakan kuratorial yang berbeda lagi tahun ini? Ya, jadi Titiang bersama Pak Gus Martin, Pak Nyoman Windia, begitu selesai tahun 2022 itu kan melakukan evaluasi kemudian rekomendasi. Salah satu rekomendasi lain selain open call itu adalah kita merekomendasikan agar ditimbang waktu penyelenggaraannya. Pada waktu tahun lalu kan bulan Oktober tuh cuaca hujan dan sebagainya. Baik. Padahal banyak sekali seni-seni modern kontemporer itu justru merespon ruang terbuka. Jadi ada yang terhalang sampai jam 1 malam baru pentas, tapi tetap terlaksana. Oleh sebab itu kemudian ternyata kan diselenggarakan bulan Juli. Ya, kami hormat dan salut. Karena kemudian memungkinkan, katakanlah cuaca lebih berdamai lah, sehingga ada pertunjukan-pertunjukan yang bisa diselenggarakan merespon ruang terbuka. Jadi outdoor. Jadi teman-teman selain dapat menyaksikan pertunjukan pencapaian di kesenian Nawa, juga ada yang merespon sungai, merespon ruang terbuka Madya ya. Dan itu selain merupakan pencapaian, juga perayaan kebersamaan, sekaligus apresiasi. Jadi kita menyadari betul bahwa Festival Seni Bali Jani ke-5 itu harus melahirkan pencapaian baru. Kemudian juga kita memberikan perayaan, karena ada musik, Carnival of Music yang memang itu musik-musik populer menyentuh
masyarakat luas. Yang di dalamnya adalah perayaan kebersamaan. Walaupun ada lagu-lagu baru, syukur, kalau tidak pun tidak apa-apa yang memang dikenal publik. Kemudian pencapaian, nah ini kayak teater-teater, pertunjukan tari dan sebagainya memang melahirkan karya baru, merespon tema itu seperti itu. Misalnya ada nanti teater tari dari Korea yang akan merespon sebuah novel Lelaki Tua dan Laut karya Hemingway, pemenang Nobel, yang kemudian menjadi drama tari, teater tari yang akan digelar di Kesenian Hawa. Kemudian teater mandiri, siapa yang nggak tahu Putu Wijaya, yang akan menghadirkan karya, tentu saja dengan tautan tema bahari juga. Kemudian ada teater keliling, teater keliling dari Ruda Puspa yang sudah keliling Indonesia, bahkan keliling dunia. Sepuh. Tapi capaiannya luar biasa dan temanya akan menautkan bahari sebagai warna-warni kehidupan katanya. Nah, akan ada banyak lagi lah. Kemudian kita secara khusus juga di dalam Festival Seni Bali Jani ini ada lomba-lomba yang berskala nasional. Ada lomba film animasi. Kemudian ada teater lagi seluruh Indonesia dan pemenangnya akan diundang khusus untuk sebagai penghargaan, hadir mempertunjukkan capaian juaranya, yang temanya adalah Lautan Bernyanyi karya Putu Wijaya. Ini luar biasa sekali. Ini ini bocorannya bukan sedikit ya, tapi banyak sekali ya. Sesuatu pokoknya. Perayaan kebersamaan. Perayaan kebersamaan ini. Kadek, berarti ada kemasan yang beda lagi kan tahun ini? Tetap ya, artinya karena isiannya mengikuti dengan isian ya, kita mengemasnya itu kan sebagai karya kreatif itu kita mengikuti dari alur dinamika pencapaian karya yang hadir pada hari ini. Misalkan di outdoor gitu, ya kita harus menyesuaikan gitu. Bagaimana setting di areanya dan lain sebagainya gitu. Bagaimana dia harus dikemas dan lain sebagainya. Itu memang harus kita imbangi gitu, apa menjadi keinginan penampil dengan bagaimana kita produksi di dalam gitu. Selain lomba-lomba yang akan dilakukan, ini kemasannya seperti apa nantinya Festival Seni Bali Jani tetap ini? Karena ada perda yang sudah mengatur dari 8 isian acara itu. Ada adilangonya, ada paradonya, ada megarupanya. Megarupa ada 15 seniman kalau nggak salah dari 17. Jadi ada 17 seniman dari luar negeri. Dan itu juga jadi ada kurator yang dihadirkan dari Korea. Jadi selain Profesor Kun, Pak Agung Rai Aroma Museum, ada Bujang dari Korea yang dulu sempat menjadi kurator di MoMA, Modern of Art di New York. Jadi reputasinya luar biasa. Kemudian ada dari Open Call dan undangan terpilih itu ada 99 perupa yang akan menampilkan karya di Museum Arma, kemudian di Natacita Isi, dan kemudian di Gedung Kriya, serta di Ambaralaya, galeri virtual. Galeri virtual. Jadi dihadirkan di galeri virtual. Jadi orang dari seluruh dunia seketika dan serentak bisa menyaksikan pameran itu. Itu udah Ambaralaya namanya. Ambaralaya. Dan itu tugasnya BKD itu. Nah, ini dia. Supaya indah. Berarti bukan hanya difokuskan di Art Center seperti itu. Iya, ada di beberapa tempat yang memang menjadi pilihan dari kuratorial gitu. Nah, tapi secara umum ya memang di Taman Budaya begitu. Ya, kalau untuk tata cara penyajian ya memang kita masih akan menggunakan 2 tata cara, daring, luring, masih streaming, masih ada. Jadi kita berharap teman-teman yang dari luar Bali ataupun yang dari manapun itu dapat juga mengikuti, menyaksikan acara ini. Gitu. Baik. Tadi juga Pak Wari mengatakan ini ada kebijakan dari kuratorial, kemudian ada 27 penyaji, tetapi dipilih 16 open call yang seperti itu, dan pelaksanaannya pun menjadi perhatian seperti itu. Dengan cuaca seperti saat ini. Iya, makanya kita sudah agak belajar dari PKB ya dengan segala konsekuensinya, gitu. Termasuk mencari tukang transaksi lah gitu.
Undang Mbak itu nggak sih? Tapi yang nggak kalah menarik gini loh, tahun lalu itu sih yang salah satu yang kita tidak duga itu pameran buku justru. Nah, betul. Seperti apa pameran buku Sekarang itu? itu ada 50 penerbit bahkan lebih ya mungkin 50 daripada penerbit itu. lebih. Kalau kita kalikan bukunya per satu penerbit itu kali 100 saja itu udah 5.000-an buku nanti judul. Ya kan. Jadi dulu itu generasi muda itu banyak yang menggemari itu. Ada bursa bukunya juga, ada beli bukunya dan lain sebagainya. Ya jadi betul BKD bilang itu secara kuratorial Beranda Pustaka itu termasuk acara unggulan kita lah. Karena bukan hanya menghadirkan penerbit-penerbit mayor tapi juga indie, nasional, internasional, ada 50 penerbit dan kemudian dirangkai oleh berbagai peristiwa, ada temu buku dan temu penulis. Iya, termasuk ketemu sama pengarangnya, penulisnya. Jadi misalnya ada penulis Gunawan Muhammad, siapa yang nggak kenal Gunawan Muhammad, seniman budayawan, akan hadir mendiskusikan capaian bukunya. Ada Ayu Utami, jadi refleksi 25 tahun penciptaannya. Kemudian ada Profesor Ko, yang dari Korea, seorang pengamat sastra Indonesia, yang akan berbicara konteksnya terkait sastra sebagai upaya diplomasi. Karena pas tahun ini kan hubungan diplomasi Korea-Indonesia 50 tahun. Jadi akan membicarakan novel-novel Korea, karya-karya Korea yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, termasuk karya-karya sastrawan ataupun penulis Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Korea. Itu Profesor Ko akan berbicara dengan Nenden Lilis dari Bandung. Pak Ko akan datang langsung. Di selain itu kita juga akan bicara dalam Beranda Pustaka itu ada diskusi tentang buku, tentang potret, buku fotografi. Kemudian juga ada Sarasehan berskala internasional. ada Sarasehan itu timbang rasa, yang berskala internasional. Dan ini memang menjadi pesan dari penggagas Festival Seni Bali Jani, Ibu Putri Koster, yang mengharapkan bahwa walaupun usianya baru 5 tahun, tapi kumandangnya harus berapresiasi nasional dan internasional. Maka pada acara Timbang Rasa itu pembicaranya nasional internasional. Ada Richard Russell yang akan berbicara tentang seni partisipatori, itu kurator dari PBB, kurator seni dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian ada Isadora, pengamat sastra Indonesia dari Perancis, yang akan berbicara musim semi hubungan sastra Indonesia dan Perancis serta kebudayaan di dalam Timbang Rasa. Kemudian ada tema tentang sinema dalam Timbang Rasa itu menghadirkan salah satunya ada sutradara Angginun yang peraih Piala Citra, juga reputasinya internasional. Jadi ada mata program yang disebut Timbang Rasa itu. Selain Beranda Pustaka, Timbang Rasa dialog itu di dalam Beranda Pustaka juga ada dialog tentang temu buku dan temu penulis. Itu menarik sekali. Saya kira seperti tahun lalu betul BKD bilang itu animo masyarakat, animo anak muda untuk hadir membaca buku ternyata luar biasa gitu. Memang seperti itu. Selain seni pertunjukan mereka juga bisa. Nah itu menjadi salah satu pilihan mereka berkunjung nanti ke Taman Budaya gitu, mengunjungi Festival Seni Bali Jani. Baik, dari beberapa kemasan yang dilakukan untuk sendiri, kemudian ada juga yang pagelaran-pagelaran yang akan dilakukan nantinya. Berapa seniman yang akan terlibat nantinya? Nah, jadi seluruh mata programnya itu 73. Ya kan, terbagi tadi ada Aguron Guron. Iya, bagi 8 itu ya. Aguron Guron itu lokakarya, lokakarya animasi dan sebagainya. Kemudian ada pameran Timbang Rasa, kemudian Timbang Rasa, kemudian ada Adilango pertunjukan, kemudian ada Pawimba lomba, kemudian ada Utsawa parade. Dalam parade itu seperti atribut to maestro. Nah, itu menarik. Jadi atribut to maestro ada 3 atribut to maestro yang luar biasa. Ada untuk Ida Bagus Anom Ranware untuk drama klasik. Nah, kemudian untuk sastra Bali modern Pak Sangre. Kemudian ada untuk komposer Bali yang se-Indonesia itu Pak Wedasmara. Baik. Itu ada di
dalam parade. Nah, kemudian juga ada timbang rasa tadi kan, kemudian ada beranda pustaka. Jadi itulah mata program yang kita sajikan seperti Bli Kade sampaikan tadi, memang sudah menjadi ketentuan dari peraturan pemerintah yang kita terjemahkan menjadi Festival Seni Bali Jani untuk karya-karya modern, kontemporer dan inovasi. Nah, ini ya silakan. Ya pokoknya berkualitas lah artinya nanti diselesaikan. Pasti berkualitas sepertinya Niki ya. Nah ini kalau kita berbicara tentang pelaksanaan seperti tahun-tahun lalu kan banyak sekali yang pelaksanaannya pagi hari yang ya minim pengunjung seperti itu. Itu juga menjadi perhatian kan nantinya? Iya, itu menjadi bagian dari tugas kita di tim kreatif bagaimana membuat satu model atau rule yang mengkondisikan bagaimana kedatangan pengunjung gitu kan. Ya kita tahu Festival Seni Bali Jani berbeda dengan Pesta Kesenian Bali yang mana siswa dan sekolah itu libur kan gitu. Ya jadi apa orang liburan udah pasti gitu, itu udah menjadi mindsetnya masyarakat Bali gitu. Berbeda dengannya Festival Seni Bali Jani. Ya memang kita harus mengadakan satu kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya adalah Dinas Pendidikan gitu, untuk menghadirkan sebagai bagian dari apresiasi siswa-siswa itu terhadap kegiatan festival ini gitu. Nanti setiap kedatangan itu kita akan pandu juga gitu. Mereka harus dapat apa, apresiasi apa yang akan ada di Art Center gitu, sehingga mereka pulang tidak hanya mendapat satu pengalaman estetis tapi juga menjadi bekal seperti yang dikatakan oleh Pak Warih ya. Jadi memang di dalam Festival Seni Bali Jani itu ada upaya transfer of knowledge. Jadi alih pengetahuan melalui kesenian sehingga yang dihadirkan bukan hanya semata keindahan, tapi juga renungan dan seruan kesadaran kepedulian pada lingkungan. Dalam konteks ini adalah laut. Tapi jangan juga dibandingkan nanti misalkan crowds-nya atau keramaiannya Pesta Kesenian Bali dengan Festival Seni Bali Jani, bahwa di Festival Seni Bali itu bukan lagi kuantitas menjadi satu ukuran, tapi bagaimana kualitas penonton itu terpilih begitu. Itu udah mulai terbangun kesadaran gitu. Baik, baik. Nah ini yang selalu menarik perhatian dari masyarakat untuk mengikuti salah satu aguron-aguron itu sendiri adalah lomba. Nah seperti itu. Lomba Wimbo ya. Nah, Pawimba ya. Nanti kita akan bahas ya. Kita break dulu, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya kami masih akan kembali dengan topik kita yaitu persiapan Festival Seni Bali Jani yang kelima tahun 2023. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami masih dalam dialog Festival Seni Bali Jani yang kelima tahun 2023. Cita Rasmi Segara Kerti, Bahari Sumber Inspirasi. Masih menjadi topik kita pada malam hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line kembali kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Masih bersama Bapak Warih Wisatsana, beliau adalah seorang penyair atau kurator, dan juga ada Kadek Wahyudita, koordinator tim kreatif Festival Seni Bali Jani yang kelima tahun 2023. Kadek, berarti ada formatnya seperti apa nanti? Apakah ada pawai? Mungkin image masyarakat, wah ini ketika penutupan Pesta Kesenian Bali langsung dihajar dengan pembukaan Festival Seni Bali Jani. Pawai yang jelas tidak ada. Pawai nggak ada. Yang ada itu opera. Bali Paradis. Seperti apa formatnya? Nggak kebayang kan ketika festival atau Pesta Kesenian Bali selesai, ditutup, kemudian dibuka langsung pada hari itu juga. Iya, langsung dibuka. Makanya nanti akan ada beberapa alur yang memang kita akan sisipkan, misalkan dengan beberapa video sebagai transisi dari kegiatan itu gitu ya. Beliau Pak Gub nanti akan menutup Pesta Kesenian Bali, sekalian juga langsung pidato pembukaan untuk Pesta Kesenian Bali gitu. Festival Seni Bali Jani yang kelima gitu. Ya, tapi sebenarnya kan seperti Titi yang sampaikan tadi di depan. Berkesenian, berkebudayaan di Bali itu sebenarnya dinamikanya kan keberlanjutan di dalam perubahan.
Jadi seni-seni tradisi klasik itu bagian dari dinamika kita untuk merayakan kemodernan dan kekontemporeran juga. Jadi ada tekanan keberlanjutan di dalam perubahan. Sehingga kalaupun pembukaan menjadi satu kesatuan, ya memang kehidupan kesenian kita di Bali kan sudah seperti itu. Benar, yang jelas nanti isian pergelarannya tidak lagi penandanya itu kan di sana gitu, tidak lagi tradisi gitu. Karena tradisi itu kan sudah di Pesta Kesenian Bali gitu. Sebagai penandanya akan ada satu pertunjukan atau adilange yang lebih modern gitu. Itu nanti akan disajikan opera gitu. Opera. Spiritnya bisa Bali, tapi sajian stilistik estetiknya bisa modern kontemporer. Dan harus diingat, kita hormat pada kawitan, tapi juga kenyataan Bali itu sudah dari dulu serentak seketika juga sudah modern, internasional, global. Nah ini mari kita rayakan sebagai bagian proses penciptaan kebersamaan. Nah itulah sebabnya jadi keberlanjutan di dalam perubahan. Oh kita biasa itu. Jadi saya nggak ada mau kesiap. Asik pokoknya dalam proses penciptaan. Apa istilahnya? Eksistensi in change. Bukan N ya, bukan in. Baik. Nah ini yang belum kebayang mungkin dari masyarakat ini ketika setelah selesai menyaksikan kesenian tradisional akan langsung disuguhkan dengan kesenian opera in Paradis. Dan itu memang kita harus rayakan karena state manager, art directornya itu adalah Ibu Heni Janawati, Putri Bali, ayahnya komposer kan, dan dia mendapat pendidikan musik di Kanada internasional, dan menghadirkan satu opera in Paradis, menandai, memaknai pembukaan Festival Seni Bali Jani. Mari kita saksikan bagaimana Nak Bali yang istimewa ini menghadirkan kekayaan kita yang internasional. Baik. Nah, ini selaku koordinator tim kreatif di Festival Seni Bali Jani yang kelima Niki sendiri. Ini kerja keras ya. Ini yang tidak kebayangkan. Ini akankah perubahan dalam sekejap mata, tata panggung atau apa? Pokoknya kalau seperti orang dulu bilang Roro Jongrang itu. Apa itu? Ngerahin jin semua. Pokoknya kita dapat waktu jeda setelah pembukaan itu 1 malam, besoknya harus sudah berubah. Itu tantangan tim kreatif untuk bekerja seperti itu. Oke, baik. Ini dia yang keberlanjutan dalam perubahan itu sendiri. Ketika closing dari Pesta Kesenian Bali itu akan dilanjutkan dengan opera. Saya pun kadang-kadang berpikir malam ini gimana ya bisa enggak ya, karena di tanggal 16 itu semua panggung yang kita akan gunakan sebagai Festival Seni Bali Jani juga masih digunakan oleh Pesta Kesenian Bali. Siangnya itu gitu. Nah, sedangkan malamnya sudah penutupan nih gitu. Nah, setelah penutupan, ini besoknya sudah Festival Seni Bali Jani sudah mengalir begitu. Nah, ada jeda di antara itu yang harus kita pikirkan sebagai tim kreatif untuk merubah langsung. Gitu. Oke, dengan menjadi Roro Jonggrang itu ya. Tapi tim kurator percaya sekali dengan tim kreatif yang sigap tanggap ya. Jadi ada lini masa yang memang kita pertimbangkan panjang. Itu pun juga melibatkan para penyaji. Jadi mereka itu bukan hanya membuat persiapan pertunjukan, tapi juga harus mulai memanajemen pertunjukan. Pertunjukan benar sekali. Sehingga mereka jauh hari kita adakan pertemuan-pertemuan untuk membuat bukan hanya rundown, tapi ini penting, juga tapi breakdown teknis. Breakdown teknis. Teknis, jadi kebutuhannya apa? Tidak bisa dada-dadaan. Dan inilah semua yang kita hadirkan melalui satu konsep lini masa yang terjaga, tertata, terkelola, dan mudah-mudahan terlaksana. Baik. Tata kelola dan tata laksananya memang betul-betul kita pertimbangkan, karena kan kita tahu bahwa kesenian modern itu sebenarnya lebih rumit lagi sedikit dari kesenian tradisi. Kalau masalah teknis misalkan tentang sound, tentang lighting. Kalau teater gitu misalkan dia harus memiliki lampu-lampu khusus, kemudian sound-sound khusus gitu. Jadi kita harus dialognya itu lebih panjang gitu, jauh-jauh hari gitu. Sehingga nanti pada saat mereka hadir kita sudah siap dengan semuanya. Jadi gitu. kuncinya respect pada komunikasi. Respect pada komunikasi. Nah, sehingga itu tertata, terencana, terkelola, dan terlaksana.
Betul tadi kata Abdikade, itu juga menjadi semacam kebijakan kuratorial. Yeah. Kita menyadari bahwa dalam seni-seni modern, kontemporer dan inovasi, tata lampu, tata sound, tata artistik. panggung, estetik, itu bukan hanya ilustrasi, tapi dia adalah bagian dari pertunjukan. Dia bahkan hadir sebagai tokoh juga dalam peristiwa itu. Sehingga di dalam konsep kita kan ada konsep lintas batas dalam Festival Seni Bali Jani itu, yang menghadirkan berbagai media dan medium untuk disatukan di dalam kerjasama kolaborasi antar bidang. Gitu. Itulah hadirlah kemudian tadi selain apresiasi dan katakan perayaan, tapi juga harus ada pencapaian, penciptaan baru. Baik, Nah, dari puluhan program yang akan dilaksanakan ini sendiri berarti ada partisipan yang juga berasal seperti Pak Wari katakan ini dari luar negeri juga akan berpartisipasi dan juga dari luar daerah Bali? Ya betul, betul. Dari Korea yang seorang koreografer yang sudah pentas di 60 negara akan melahirkan teater tari yang merespon tema. Kemudian juga saya sudah sampaikan ada teater mandiri, ada teater keliling, kemudian ada teater dari Makassar, yang khusus kita undang karena konsep yang menarik. Kemudian juga pemenang lomba teater tahun lalu dari Palu yang kita undang. Dan pemenang tahun ini untuk lomba teater yang dari Tasikmalaya juga, yang masih jadi nominasi pemenang yang akan kita timbang karena pencapaiannya akan tampil juga. Nah, selain memang teman-teman di Bali juga yang punya reputasi nasional internasional ya seperti Selem ya. Teater Sleman. Terus teater mini, kemudian teater Agustus, kemudian ada teman-teman yang lewat open call juga ada IP yang bagus. Dan termasuk juga komunitas-komunitas tari yang lagi hit ya, misalkan Naluri Manca, ada Pancer Langit, ada Gumiat yang lagi sedang berkiprah itu ya, itu kita hadirkan juga. Gitu. Baik. Nah, ini kalau kita berbicara tentang partisipasi aktif generasi muda pada Festival Seni Bali Jani juga dilibatkan? Iya, itu dah yang saya sebutkan tadi, yang generasi muda yang teater-teater sekolah juga kan ada undang. Ada di paradenya itu banyak. Di paradenya. Iya, ada. Yang dari Bodang Bading Badung itu kan musikalisasi puisi kan mereka asalnya dari SMA juga kan. Benar. Jumlah keseluruhannya tadi kan kita belum sebutkan itu. Iya, betul. Mencapai sekitar kalau dari seniman dan narasumber ada 5.000 lah ya. Sekitar itu dari 73 sajian acara. Iya. Jadi sangat menarik itulah. Terus seni rupa juga tadi kan kita ingat ada 17 perupa dari internasional. Dari Korea, Jepang, India, Amerika, Australia gitu. Bersanding banding dengan karya-karya perupa dari seluruh Bali. Baik. Kada ini kalau ngomongin tentang sosialisasi yang dilakukan sudah seberapa jauh ini? Sudah untuk kita festivalnya? Melalui website sudah kita bekerja sama dengan medsos-medsos yang terkait juga sudah, misalkan Info Denpasar dan lain sebagainya, termasuk juga ini bagian dari kita sosialisasi kan. Nah, termasuk juga info-info dari Instagram Dinas Kebudayaan Bali Jani juga sudah kita informasikan dan melibatkan juga berapa selebgram yang bisa membantu kita untuk mempromosikan kegiatan ini gitu. Jadi kita berbagai lini kita gunakan strategi itu dan kita khusus menganalisis bahkan dengan teman di Jakarta ada kemarin kita analisis gimana sih pola strategi promosi yang kita akan lakukan begitu dan termasuk evaluasinya. Ya, Pak Wari berarti ada proses seleksi yang ketat juga untuk para penyaji yang akan tampil nanti? Oh jelas pasti. Jadi selain kita undangan terpilih untuk mereka yang sudah berdedikasi seperti teater mandiri, kemudian tadi teater keliling, kemudian yang hasil lomba tentu dengan seleksi yang luar biasa, dan open call tadi. Di open call itu betul-betul mereka harus mengajukan konsep, stilistika, estetika, yang penting juga menggali tematik yang bahari sumber inspirasi itu. Baru kemudian kita adakan pertemuan antara kurator, tim kreatif dengan calon para penyaji yang melalui open call tadi. Kemudian hasil seleksinya itulah kemudian 16 yang akan tampil. Jadi dari 27 dari itu? 27. Akhirnya terpilih 16.
apa yang menyebabkan sisanya itu tidak bisa Ya, ini? selain Apa memang yang menyebabkan? selain memang argumentasi, konsep estetik dan capaian stilistiknya, kemudian bagaimana mereka menyuguhkan tema Bahari Sumber Inspirasi itu kan bagian yang harus dijelaskan. Ya. Nah, kemudian kita juga lihat portofolio mereka kan, demikian. Jadi selalu ada proses pendalaman di dalam diskusi Iya. itu. Nah, artinya memang yang terpilih ini ya berkesempatan karena mereka meyakinkan kami para kurator bahwa mereka akan menghasilkan satu pencapaian. Jadi penciptaan baru, Yeah. bukan karya yang diduplikasi dari karya-karya sebelumnya. Enggak, dia harus ada penciptaan dan pencapaian baru untuk melalui open call. Maka argumentasi, konsep, kemudian stilistik, estetik, bagaimana mereka menggali tema Bahari Sumber Inspirasi itu melalui tahapan pertemuan berkali-kali. Termasuk juga persyaratan administratif. Kadang-kadang Iya. kan seniman itu harus ini Brigadier itu gitu loh. Persyaratan administratif itu mereka harus mengumpulkan konsep, mengumpulkan portofolio dan lain-lain. Lolos persyaratan administratif baru kita lihat ke kontennya gitu, konsepnya bagaimana, kreativitas yang dia akan ingin sajikan seperti apa kira-kira kualitasnya. Tidak hanya itu, Yeah. kurator juga melihat sustainable mereka itu yang Proses selama ini keberlanjutan. proses Yeah. keberlanjutan itu yang mereka lakukan. Bukan hanya untuk hari ini Bukan saja. hanya mereka hadir tiba-tiba gitu, kemudian hadir di Bali Jani, tidak gitu. Biar tidak kesannya nanti, oh ini hadir dalam konteks Bali Jani saja gitu kan, Iya. tapi tidak ada satu tanggung jawab moral gitu artinya. Jadi kita melihat Portofolionya ya. mereka, dedikasi mereka, Iya. bahwa mereka melakukan sinergi kolaborasi memang dalam konsep Festival Seni Bali Jani memungkinkan. Tapi kan masing-masing secara pribadi kita lihat bisa portofolionya. Ini siapa Baik. sih pendukungnya? Konsepnya bagaimana? Maka bagaimana menerjemahkan itu dalam ragam yang akan hendak disuguhkan. Baik, boleh dibocorkan dari 16 yang dipilih itu sendiri apakah memang berasal dari Semua dari Bali kalau ini. Semua dari Bali. Jadi Jadi untuk- maksudnya dari Denpasar saja kah? Oh enggak, Atau- ada yang dari Jembrana itu. juga. Oh, dari Jembrana Ada juga. Ada Buleleng, Jembrana, ada yang dari Jembrana, Gianyar, Buleleng Gianyar, ada. Jadi ada yang gabungan dari berbagai seniman dari Bali, kemudian mereka sepakat kerjasama. Kan kita lihat portofolio pribadi masing-masing. Kemudian wujud gabungannya itu apa? Oh oke, ini. Ada Kalau yang- kesenian modern kan dia tidak bisa disamakan dengan kesenian Bali itu Bali. nyebun gitu kan. Nyebun. Kesenian Sekebun modern itu gitu kan ya. kayak pemain sepak bola, ini main di mana gitu. Ini main. Oke. Iya, Iya, iya. gitu kan. Dan itu yang akhirnya lolos menjadi open call itu sendiri dari puluhan yang Ya. yang diseleksi. Seleksi. Baik, Iya. baik. Pak Wari dan Kadek, kita rehat nanti. Kita akan lanjutkan lagi bagaimana persiapan Festival Seni Bali Jani yang kelima tahun 2023. Pemirsa, di sesi berikutnya kami masih akan kembali dan kami akan membuka line di 0361894800 dan juga di 0361894841. Kami akan kembali saat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Dialog Festival Seni Bali Jani yang kelima tahun 2023. Cita rasmi segar kerti Bahari Sumber Inspirasi menjadi topik kita pada malam hari ini. Silakan, masih ada waktu untuk Anda berpartisipasi di 0361894840 dan juga di 0361894841. Masih bersama Bapak Wari Wisatsana, seorang penyair atau kurator, dan juga ada Kadek Wahyudita, koordinator tim kreatif Festival Seni Bali Jani yang kelima tahun 2023. Pak Wari, seperti tahun-tahun yang sebelumnya pelaksanaan Festival Seni Bali Jani, ini adakah penghargaan kepada para seniman-seniman yang... Ya, jadi benar itu ada Bali Jani Nugraha. Saya kira kita harus berterima kasih kepada Bapak Gubernur, kepada pemerintah Provinsi Bali, kepada penggagas Festival Seni Bali Jani, Bu Putri Koster, Ya. karena memberikan penghargaan, bukan karena saya juga pernah dapat ya, memberi penghargaan kepada para seniman, ya, Oke, para baik. penulis, yang seniman, pencipta yang memiliki dedikasi Ya. dan karya-karyanya katakanlah memberi warna proses penciptaan di Bali nasional bahkan internasional. Baik. Dan menariknya sebagai bagian dari Bali Jani Nugraha itu selain mendapat insentif dana, Ya. hadiah yang luar biasa 50 juta kan. Tetapi juga ya ini penting bahwa mereka yang memperoleh Bali Jani Nugraha itu
mesti menuliskan proses penciptaannya atau berkarya. Dan ini kan selaras dengan upaya menjadikan Festival Seni Bali Jani ini upaya transfer of knowledge, warisan untuk anak cucu kita agar kelak mereka lebih hebat dari kita. Gitu. Jadi ini Bali Jani Nugraha ini saya kira satu penghargaan yang sesungguhnya didedikasikan untuk masa depan penciptaan Bali, anak-anak muda Bali di seni modern, kontemporer, dan inovasi. Dan sebelum saya tanyakan ini siapa-siapa saja yang bisa dikatakan nominasi di Bali Jani Nugraha ini sendiri, saya mau flashback dulu ketika mendapatkan penganugerahan itu seperti apa perasaannya Pak Wari, Pak? Saya kan haru kan sebagai penyair yang biasa bohemian, membaca puisi di ruang-ruang sepi katanya kan gitu. Tiba-tiba memperoleh panggung perayaan dan kehormatan bahwa karya-karya kita ternyata seperti penyair Khalil Gibran. Ketika kau membaca puisi, walaupun di tengah gurun, ada yang mendengar. Dan sekarang semua mendengar melalui peristiwa Festival Seni Bali Jani. Saya kira ini satu perayaan penghormatan yang sebenarnya sekali lagi didedikasikan untuk masa depan anak cucu kita, untuk menyadari melalui kesenian itu ada masa depan, ada perayaan dan kebahagiaan dan penghargaan. Jadi pencapaian sekaligus penemuan diri melalui kesenian. Gitu. Nah, itu yang saya rasakan gitu. Selain juga apresiasi yang diberikan. Oh iya tentu, kan sesuatu juga. Dan menciptakan buku kan. Yang buku itu kan seperti para sastri dia, immortal. Tanggung jawab mendapat itu harus bikin buku. Buku abadi. Bisa dikatakan demikian. Kita boleh tiada, tapi buku kita dibaca orang terus menerus. Nah ini dia. Ini ada bocoran sedikit nggak sih Pak Wari tentang siapa-siapa yang akan mendapatkan Bali Jani Nugraha ini? Belum. Oh itu belum, karena ada tim kuratornya sendiri kan. Ada. Itu ada tim kurator sendiri. Ada Memang sudah proses. berdua nih, sebelum katanya. Sudah ada proses, ada tim kuratornya sendiri. Jadi di luar tim kurator untuk ada tim penilai. Penampil ada sendiri. tim penilai yang lainnya lagi. Itu bekerja sudah panjang juga, mempertimbangkan banyak hal. Jadi yang dipilih bukan hanya mereka yang sepuh, tapi juga kalau anak muda matang dengan karya yang memberi warna pada penciptaan kini, ya diberi kesempatan. Ini secara tidak langsung juga akan menjadi bocoran. Wah ini sepertinya ada anak muda juga ya. Mari kita lihat bersama kan. Mari kita lihat bersama. Di dalam kesenian kadang-kadang kan usia nomor sekian kan. Ya kan kita bisa anak muda seperti Khairil Anwar umurnya 27 tahun. Tapi karyanya immortal. Ada kita berkarya sampai nenek-nenek, kakek-kakek biasa-biasa saja. Kesenian itu adalah wilayah yang sangat demokratis gitu. Memungkinkan siapapun yang berseteguh dan bersungguh-sungguh bisa melahirkan karya yang luar biasa. Seperti Beli Kade ini siang malam dia menghadirkan satu peristiwa penataan panggung dan luar biasa, itu kan karya. Saya kira saya hormat sigap tanggap. Ini biasanya yang lebih jujur ini yang lebih muda nih Pak. Ada berapa orang sih yang akan mendapatkan penghargaan tersebut? 10. 10. Dia udah yakin 10 tuh. Makanya saya korek dikit ya. Tapi SK-nya belum turun. SK-nya belum turun. Itu dari seniman-seniman dari berbagai. Iya, ada dari sastra. Dari sastra seperti itu. Iya. Itu juga dari seluruh kabupaten kota di Bali kah? Iya, dari seluruh kabupaten kota di Bali yang tentunya itu memang yang mewakili seni-seni modern, seni sastra dan kemodernan gitu. Memang dalam prosesnya ada lembaga-lembaga yang juga mengajukan, memberikan nominasi, tapi akhirnya 3 kurator untuk Bali Jani Nugraha itulah yang menetapkan melalui rapat dan pertimbangan yang matang. Tidak open call lagi juga? Enggak, kalau itu tidak. Sudah diamati lah gitu kan. Sudah. Jadi mereka akan mendapatkan apresiasi penghargaan nantinya? Iya. Mereka juga akan mendapatkan apresiasi setelah SK itu turun, baru kita akan buatkan mereka video profilnya gitu. Baik. Gitu. Jadi belum tahu ini 10 orang itu sendiri. Belum konsepnya tahu. Nanti setelah tahu baru dibuatkan profil mereka. Iya, sama dengan di PKB kan ada penghargaannya pengabdi seni itu kita baru tahu last minute, artinya seminggu sebelum gitu, dan kita turun ke lapangan itulah kejar-kejaran jadinya untuk mengeksekusi video. Nanti diumumkannya pas penutupan kan? Jadi diumumkan pada tanggal 30 Juli nanti. Baru di sana spesial. Dan mereka juga akan diundang semuanya seperti itu.
betul. Dan sebenarnya Bali Jani Nugraha itu juga tertaut program yang Tribute to Maestro itu. Iya. Jadi jenjang perayaan dan apresiasinya ke sana kita. Paradenya itu sendiri. Jadi kita akan sampailah ke sana gitu. Jadi ini sangat menarik saya kira. Ada penghargaan, kemudian ada program untuk sajiannya tribut. Karena dalam tribut itu kita bukan hanya bernostalgia atas kecemerlangan capaian mereka, para maestro di masa lalu, tapi juga kita menghadirkan dokumenter tentang proses cipta, kemudian ada diskusi yang memberi makna, apa sih, kenapa sih seniman maestro itu menghasilkan karya yang luar biasa, dan bagaimana kemungkinannya energi penciptaan itu menjadi inspirasi anak muda untuk penciptaan di masa mendatang gitu. Jadi karya Tribute to Maestro, acara Tribute to Maestro salah satu katakanlah ciri kuat dari Festival Seni Bali Jani. Jadi unggulan juga acara yang ditunggu-tunggu juga itu ya. Bisa dikatakan demikian. Dek, ini tentunya wah ini masyarakat menunggu nih Festival Seni Bali Jani. Ada harapan nih ke depannya. Pasti ada. Artinya kita kan diberikan garis bawah oleh pimpinan itu bahwa Festival Seni Bali Jani maupun festival yang lainnya itu setiap tahunnya itu harus meningkat, baik itu secara kualitas ya sajian maupun kualitas penyelenggaraan gitu kan. Nah, dan kita tahu Art Center itu juga usianya sudah relatif tua, yang tentunya ke depan kita berharap juga dukungan dari segala pihak itu biar lebih panggungnya itu biar dikemas lebih apik lah begitu. Gitu. Pak Wari, ada pesan kepada pemirsa Bali TV? Saya kira Festival Seni Bali Jani itu perayaan kebersamaan. Perayaan kebersamaan. Jadi mari kita beriang-riang sambil menyaksikan capaian yang cemerlang. Dan nanti mudah-mudahan pulang dengan kebahagiaan yang bermakna. Jangan khawatir, ada food truck. Ada kegembiraan. Ada kegembiraan di sana. Ada kegembiraan kan? Dan pasti ramai itu karena penutupan PKB saat itu ya. Itu yang disebutkan Pak Wari, keberlanjutan dalam perubahan. Ayo masyarakat Bali tentunya yang ingin menyaksikan penampilan partisipasi para seniman kita tentunya di seni modern dan kontemporer serta seni yang bersifat inovatif itu akan dilaksanakan 16 sampai 30 Juli 2023 di Festival Seni Bali Jani yang ke-5 tahun 2023. Pak Wari, terima kasih. Kadek, terima kasih. Terima kasih. Harapannya semoga sukses dan tentunya bisa memberikan kepuasan bagi masyarakat yang akan datang nanti dan pencerahan. Pencerahan tentunya. Oke. Saya Madi Sekedar Karang. Terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.